Ayo Mas. Sebentar sayang. Sayang, tolong dong. Aku ke rumah sayang, aku nggak berani. Em, Dan kalau ditutup-tutup kayak gitu. Kalau gitu, aku tutup pakai tangan aku boleh nggak? Biar surprise sayang. Aku bukan maksud buat bikin kamu kaget tadi. Boleh? Oke, kalau pakai tangan. Tarik napas, tarik napas. Aman? Aku tutup mata aja. Tutup ya. Aku harus jagain kamu. Ayo. Mau kemana sih Mas? Bentar lagi sampai sayang, bentar lagi. Hati-hati tangga. Yang mana? Kaki kanan kamu. Bagus. Dikit lagi, dikit. Enggak, belum. Kanan lagi. Oke. Oke, sorry. Sorry. Enggak, tetap jangan lihat ya. Oke, aku pegangin kau, pegangin. Oke. Satu lagi. Oke. Tunggu bentar. Bentar lagi. Sayang. Jatuh nanti. Masih Bentar ya. jauh nggak? Udah siap? Iya, udah siap. Udah belum? Mas? Hai. Kebetulan banget bisa ketemu di sini ya. Ini masaknya Enggak. Kamu jangan mikir macam-macam. nggak sengaja aja berarti. Masa kalian pilih tempatnya? Berarti taste kalian sama ya? Sukanya? Maksudnya pas banget pilihan tempatnya sama di sini juga. Kebetulan ya. Iya, kebetulan banget. Aku belum pernah makan di sini loh. Aku belum pernah makan di sini, Mas. Katanya enak ya? Mbak Rini udah pernah makan sini? Oh, belum. Belum pernah. Oh iya, sama berarti. Udah siap? Kita dinner? Selamat malam, Pak. Bu, Iya, malam. ada yang bisa saya bantu? Apakah Bapak dan Ibu sudah reservasi? Udah. Atau sama siapa ya? Galvin. Saya atas nama Saka ya, Mbak. Saya Galvin. Oh, dua reservasi yang berbeda ya? Iya. Bentar, saya cek dulu. Maaf Pak Galvin, apakah Bapak sudah pastikan untuk reservasi malam ini? Karena yang tertulis di sini bukan tanggal 26 April, melainkan 26 Mei, Pak. Enggak. Ini pasti ada yang salah, Mbak. Coba dicek lagi. Silakan Bapak cek kembali. Mas Galvin salah reservasi ya? Iya, sayang. Maaf ya. Soalnya aku tuh reservasinya online sih. Nggak lihat tanggal lagi. Kayaknya salah tanggal deh. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Kan besok-besok kita bisa kesini lagi, kan? Oh iya. Atau kita cari tempat lain aja? Boleh. Boleh. Mbak, boleh langsung diantar ke mejanya? Maaf, sebentar. Galvin sama Mbak Riri kalau mau join sama kita, boleh loh. Ya kan Mas? Nggak apa-apa kan Mas? Kasian udah datang jauh-jauh ke sini terus tiba-tiba batal. Kita bareng aja. Gimana? Kamu mau? Boleh. Bareng Boleh? aja. Ya udah ya. Nggak, kamu nggak apa-apa juga Mas? Kasihan juga. Silakan. Silakan Pak. Bu. Mas. Sebentar, sayang. Thank you, sayang. Baik Pak, silakan ditunggu. Kami akan mempersiapkan makanannya.
Ya. Iya. Oh iya, makasih. Aku yakin suatu saat ini akan berguna buat aku. Tapi aku harus cari supaya aku bisa mengungkap rahasia Saka. Yang mungkin dia sendiri pun nggak tahu. Bagus gak tempatnya? Bagus, bagus banget. Bagus ya? Iya sayang, bagus banget sih. Permisi, ini udang hidangan terakhir dari kami. Maaf mas, ini udang ya? Iya. Dia nggak suka udang mas, ini takutnya bikin alergi sama dia. Jadi mendingan di take out aja ya. Iya. Enggak, maksud gua yang nggak suka udang tuh Riri. Riri, kamu nggak suka udang kan ya? Sayang, aku kan gak alergi udang. Sejak kapan alergi udang? Justru kan aku suka banget sama udang. Oh gitu? Iya. Ntar aja mas, ntar Saka aja yang makan. Baik, selamat menikmati hidangan. Iya, makasih. Makasih. Tahu aja lu gue suka udang ya, Fit? Iya, emang buat lo. Kita makan yuk. Ayo, ayo, ayo. Ayo, dimakan dong. Mau kambilin? Boleh, boleh. Suka ini? Suka, suka, suka. Makasih sayang. Iya. Jauh ya? Mau? Makasih. Makasih Evin udah perhatian sama istri gue. Nggak, itu spontan aja sih. Biasa aja. Anyway, aku minta maaf banget ya, Rin.
jadi ngeganggu waktu dinner berdua Mas Aka. It's okay. Seru kok bisa double date gini. Iya, kalau nggak gara-gara kebetulan sih kita nggak bakal ketemu berempat ya. Bener. Iya. Ngomong-ngomong, sekarang kan aku kerja di radio. Jadi kita kemarin kepikiran mau bikin event healthy and beauty gitu. Kayaknya kalau kamu datang pas banget deh. Jadi speaker, jadi narasumber gitu. Karena kan kita ngebahasnya perempuan, independen, punya bisnis. Kan punya Ariana Glow kan? Pas kan kalau misalnya datang, gimana tuh? Boleh, boleh banget. Nanti aku tunggu undangannya deh. Iya. Aku happy banget sih kalau kamu mau datang. Nanti coba aku sounding sama teman-teman di kantor. Nanti aku coba minta email kamu aja ya. Boleh. Jadi aku kirim undangannya via email. Iya, boleh. Thank you. Sama-sama. Iya Umi, nanti Abi transfer ya. Tapi Umi jangan boros-boros lah, ya Umi ya. Yang Sultan kan itu bosnya Abi Umi, bukan Abi. Abi belum crazy rich, Abi baru nyampe crazy-nya doang, oke? Ya udah, Umi hati-hati di sana ya. Nanti kalau ketemu unta gila, lari ya. Jangan diam aja. Nanti Abi nggak bisa lihat Umi lagi, oke Umi? Assalamualaikum Umi, I love you Umi, muah. Sampai ketemu Idul Adha ya Umi. Wah. Kak, aku jatuh pecah tuh. Annyeonghaseyo, kamsahamnida keselio. Annyeong. Apa kabar sih kamu? I miss you tuh Bunda. Bunda tau nggak? Ayah nih di sini susah tidur kalau malam, Bunda. No. Bukan karena mosquito Bunda, bukan. Karena Ai selalu kepikiran wajahnya Bunda yang adem banget. Percis kayak cendol kena es batu. Bunda ya. Ai juga. Pokoknya Ai kangen banget. Bunda, jangan lupa ya. Transfer buat Ayah. Oke? Iya nih. Ayah mau beli baju-baju baru. Oke Bunda? Udah Bunda kerja yang rajin. Nanti Ayah juga pasti kerja yang rajin. Tapi Bunda transfer. Iya. Enggak. Masa Ayah buat perempuan lain? Enggak mungkin lah Bunda. Ya udah ya Bunda ya. Ya baik-baik di Korea Bunda ya. Oke Bunda. Bye-bye Bunda. Sarangheyo. Anyway, aku makasih banget ya. Sekali lagi terima kasih banget udah ngizinin kita gabung di sini. Rasanya seneng banget bisa ngobrol sama Ariana langsung. Sama. Aku juga senang banget bisa ngobrol sama Mbak Riri. Ternyata Mbak Riri orangnya asik banget. Aduh, kamu lebih asik sih sebenarnya daripada aku. Mas, thank you ya for today, sayang. Sama-sama. Aku senang banget ya sayang hari ini. Sayang, I love you. Jangan gitu, akan malu dilihatin semua orang. Gak apa-apa, gak ada yang liatin kok, cuma kita aja. Kita fotoin Mas. Mau nggak? Sendiri gak sih? Mumpung tempatnya bagus juga kan? Oke. Ayo. Minta tolong aja sama aku fotoin aja. Gak apa-apa nih, soalnya takutnya ngerepotin. Gak apa-apa, kalian lagi sweet banget. Gak apa-apa, di sini aja nih. Ini pas banget ya pemandangannya, ya kan? Lagi sedikit. Boleh banget sini. Fotoin, kita perlu jauh-jauh. Satu, dua, tiga. Nice. Coba, Rin, kamu lihat Saka deh. Satu, dua, tiga. Aduh, sweet banget sih fotonya. Bagus. Nih, Alvin. Nih, lihat deh. Ini bagus kan? Mereka couple goals banget ya? Ya. Ini gelap sih. Apa sih? Tapi gelap sih. Dan tapi kan bisa diedit lah ya? Iya, bisa diedit. Enggak gelap. Lucu. Bagus. Bagus banget.
Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Kalau jadi ngerepotin. Kalian mau difotoin juga nggak? Ayo. Biar gantian aja, aku fotoin balik. Nih. Enggak usah. Kita foto mesranya udah banyak kok di rumah. Di ruang tamu ada, ya. Di kamar juga, bahkan di kamar mandi ada sayang ya. Di mana-mana ada ya. Iya. Enggak, dia mah nge-live sebenarnya malu aja diajakin foto bareng. Awkward kayaknya ya. Udah romantis lucu lagi ya. Anyo, Bocah Anyo. masak apa nih Anyo? Ntar dulu, kamu tuh nggak sopan banget tuh make telepon rumah gitu sembarangan. Daripada nggak dipakai. Lagian pula, Yas, nggak apa-apa itu. Soalnya kan nggak pernah dipakai teleponnya, daripada rusak. Kedap. Masak apa? Lapar nih. Udah lama nggak makan masakan yuk. Kamu pikir dengan kamu honya hanyo sarang ngeong orang harong itu, ha? Aku bakal tergoda sama kamu. Terus luluh gitu sama kamu. Rasudi. Wow. Jangan jatuh gitu. Siapa? Biar hati ayah aja yang jatuh ke hatinya yuk. Orang kamu tarik-tarik gak karuan. Pedro, tuh apa sih kedap-kedap? Kamu tuh ya ada gila-gilanya itu loh. Iya, ayah tergila-gila sama yuk. Apaan sih? Gak aja. Awas, minggir. Minggir. Ayah makin suka deh kalau yuk kayak pajangan di mobil. Mas, Ya. mau lihat hasil foto yang tadi nggak? Mana? Uci, Ya. Mbak Riri pinter banget loh ngambil fotonya, pas banget angle-nya. Kayaknya Mbak Riri berbakat deh. Tapi ya Mas, jujur aku seneng banget liatin Mbak Riri sama Galvin. Kenapa? Gak tahu, mereka kayak cocok, terus mereka makin mesra. Galvin tuh beruntung banget dapetin Mbak Riri. Aku yang beruntung dapetin kamu. Bukan Galvin. Kamu kenapa sih sweet banget, bikin aku meleleh. Emang iya? Aku nggak sweet kok, aku jujur sama kamu. Oh gitu, Aku emang beruntung punya kamu. Mas. Thank you buat hari ini. Kamu bikin aku seneng banget Mas hari ini Mas. Sampai lupa kalau kita lagi ada masalah. Selama aku di samping kamu, masalah khawatir jangan. Masalah kamu, masalahku juga. Ya? Iya. Sekarang kita pulang. Mm-hmm. Aku bikin kamu lebih senang ya. Oke. Ready? Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi kok cemberut aja? Enggak ada apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Beneran? Nggak mau Riri buatin teh?
Enggak usah. Aku udah kenyang. Ya udah, kalau gitu aku ke kamar dulu ya. Oke, tuh. Ya. Mah? Pulang? Iya, udah pulang. Oh iya, Mah. Papa kapan pulang dari Singapura? Kok lama banget? Kalau nggak besok lusa deh. Kamu kayak nggak tahu papa kamu aja. Kamu udah ngomong belum sama Riri? Belum, Mah. Waktunya nggak pas soalnya. Nanti ya kalau waktunya udah pas aku ngomong deh. Kamu tuh gimana sih? Tiba ngomong kayak gitu aja kok harus cari momen yang pas. Aneh deh kamu. Vin, kamu harus ingat ya, Mama sama Papa tuh udah semakin tua. Dan Mama sama Papa tuh gak tenang. Kalau kalian gak kasih tahu, gak jelasin kapan rencana kalian mau punya anak. Iya, Ma. Iya. Nanti Galvin akan kasih tahu Riri ya. Akan ngomong ke Riri, Ma, oke? Galvin capek banget nih. Galvin harus istirahat dulu ya. Oke, Ma. Ya. Oke. I love you, Mama. Ya, tapi kamu... Morning, Bu. Morning. Ih, cerah banget sih mukanya pagi ini. Apa sih? Pagi-pagi udah ngeledekin aja. Siapa yang ngelirik sih, Bu? Beneran loh. Sisil tuh seneng banget ngeliat Ibu posting sama Pasaka di Instagram tadi malam. Ih, sweet banget. Emang ya, Bu Ariana sama Pasaka itu couple goals with Sisil. Oh gitu, jadi kamu stalking saya gitu. Iyalah, karena kan Sisil fans garis keras Bu Ariana. Apaan sih? Fans garis keras. Ada aja. Loh, beneran loh, Bu. Bu Ariana itu role model buat Sisil. Sisil kepengen nanti kalau nikah punya suami kayak Pasaka, terus Sisil jadi sesukses ibu kayak sekarang. Amin, amin. Pokoknya Doain ya, saya doain yang terbaik buat kamu. Pasti. Saya yakin kok kamu pasti banyak yang ngantri itu cowok-cowok di luar sana, kan kamu cantik, baik, terus masih muda juga. Ibu bisa aja deh. Kerja bisa nggak? Sekarang mulai. Bisa. Ya. Dari tadi Dion. Morning. Mau ngapain? Kamu kaget atau kamu kangen sama aku? Kangen sama aku ya? Nggak dua-duanya, Sel. Mau ngapain? Aku kesini. Maaf Pak, barusan resepsionis bilang ke saya kalau di lobi ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Namanya Ibu Dita. Bu, maaf Bu, pasakannya masih ada tamu. Beliau minta Ibu menunggunya sebentar. Oke, nggak apa-apa kok. Iya. Toiletnya sebelah mana ya Mbak? Oh, di sebelah sana Bu. Sana ya? Iya, di sana. Kasih ya. Iya. Kamu nggak bisa, Sel, kayak begini, Sel. Nggak bisa apa sih? Nggak bisa apa? Kamu tuh kenapa sih? Takut banget kalau aku samperin. Takut sama siapa? Ariana atau sama selingkuhan kamu? Keluar kamu. Keluar aku bilang. Keluar. Saka, stop. Jangan tadi kamu kayak gini. Pulang kamu, Sel.
Om mau ngapain lagi ke sini? Mau ngancurin rumah tangga aku? Ngapain sih kamu? Hah? Ini kantor, Sel. Apa? Kamu mau apa? Kalau ini kantor, kenapa emangnya? Mau ngapain kamu? Stop ya, Sel. Kamu nggak bisa kayak begini. Saka. Kau pikir gampang apa? Ngelupain semua cerita kita yang ada di hidup kamu nggak gampang. Selama ini aku udah berusaha sabar sekuatnya, Saka. Sel, aku sekarang sama Ariana udah baik-baik aja, Sel. Tolong kamu jangan gangguin lagi, bisa nggak, Sel? Nggak bisa. Please banget kamu pulang, Sel. Please, aku harus mohon gimana sama kamu? Enggak, aku nggak mau pulang. Pulang, Sel. Yuk. Pulang. Kenapa? Berubah pikiran buat anterin aku pulang? Oh beneran hamil? Ya ampun, selamat ya Biba. Iya, makasih ya, Bu. Ini ada apa nih? Rame-rame. Oh, Ada enggak, yang Bu. ulang tahun ya? Biasa, itu teman-teman suka heboh aja. Ini loh Bu, Habibah itu positif hamil. Setelah 5 tahun nikah, akhirnya dia positif hamil juga. Beneran Habibah? Selamat ya Biba ya. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Saya ikut seneng loh. Semoga sehat terus ini kandungannya ya. Makasih, Bu. Iya. Kalau itu permisi ya, Bu. Iya. Iya. Seneng banget liatnya. Untung banget loh Bu, Habibah tuh hamil. Dia kan hampir cerai sama suaminya waktu itu. Oh ya? Kenapa? Ya karena kan Habibah sama suaminya itu udah lama nikah Bu. Tapi belum juga punya anak. Terus suaminya selingkuh lagi Bu. Terus kamu nih apaan sih? Gibah nggak enak didengerin sama yang lain. Loh, Habibahnya sendiri aja bilang dia tuh untung banget loh hamil. Apalagi orang tua Sisil tuh dulu pernah bilang anak itu perekat keluarga Bu. Sebentar ya. Siang, Mbak. Halo, baik Pak. Ibu Dita mari saya antar. Saka? Hey. Kamu pasti belum makan kan? Aku bawain makanan buat kamu. Makasih, Dit. Tapi lain kali kalau kamu mau ke kantor, kabarin aku dulu, telepon atau chat aku lah. Gini. Kamu jangan salah paham. Selain kamu bahaya datang ke kantor, nanti kalau aku sibuk gimana? Aku meeting atau aku ternyata keluar kantor dan kamu nggak bagus Dit datang ke sini, Dit. Di sini isinya semua karyawan mertua aku, Dit. Kamu pasti ngerti maksud aku. Oke. Aku ngerti. Ya udah kalau gitu sekarang aku pulang. Tapi kamu jangan lupa ya makanannya dimakan. Ya, makasih ya. Dah. Halo. Morning baby. Tumben banget sih kamu telepon aku pagi-pagi. Kamu pasti udah gak sabar ya mau ketemu sama aku ya. I miss you. Hah? Gak jadi? Loh, kenapa gak jadi? Itu udah seminggu loh gak ketemu.
Kamu baru pulang, terus kamu gak jadi ketemu sama aku. Kamu benar-benar bikin aku kecewa loh, sumpah. Aku harap kamu batalin janji sama aku, bukan karena perempuan lain ya. Enggak. Aku tuh gak butuh barang-barang mahal atau hadiah-hadiah mahal. Tuh gak butuh, aku gak butuh. Aku butuhnya kamu. Akulah yang benar-benar bisa jadi menantunya. Asik ya? Ini minumnya. Thank you, Yuna. Baik banget sih. Oh, jadi cuman buat Bona ya minumannya? Makasih. Itu doang. Sama-sama bilang. Sama-sama. Dih, apa? Bentar Bon, gue minum dulu. Udah, ayo cepetan. Halo Coki, Yes, baby. lo ada di mana? Ya, gue di tempat biasa lah, lagi nge-gym nih. Kenapa? Ya udah, gue kesana sekarang ya, lo nggak usah kemana-mana. Serius lo? Sejak kapan lo sekolah olahraga, Sel? Setahu gue nih ya, lo itu kan olahraga cuma lari. Lari dari kenyataan. Nggak lucu. Kalau hatimu katakan pada ayahmu, akulah yang benar-benar bisa menjagamu. Bukalah hatimu, katakan pada ayahmu, akulah yang benar-benar siap jadi menantunya. Bon, lu dapat inspirasi lirik-lirik lagu lu ini dari mana? Jangan-jangan yang ada di dalam otak lu cuma Yuna doang ya? Dih, sotoy banget. Emang cewek cuma dia doang. Emang lu ada kenalan lain cewek selain Yuna? Ya ada lah. Pokoknya namanya rahasia. Yang pasti dia itu cantik dan dia itu selalu hadir di setiap mimpi-mimpi gue. Keren kan? Jangan-jangan yang ada di dalam mimpi lu itu Yuna ya? Ya, sotoy lu.
Sil? Kenapa kamu kok nangis? Kenapa? Sisil boleh cerita sama ibu? Ya boleh dong, boleh dong. Kenapa? Cerita sama saya. Kalau ada laki-laki yang nggak suka sama kita, terus ngejar-ngejar kita tapi dia udah punya pasangan itu gimana? Kalau menurut saya sih jangan. Karena bagi saya sebagai seorang perempuan itu sulit ya posisinya. Kita semua berhak untuk bahagia. Tapi tidak dengan merusak kebahagiaan perempuan lain. Tapi laki-laki ini tuh baik banget, Bu, sama Sisil. Dan dia juga bilang kalau dia mau pisah sama istrinya. Katanya dia udah gak cinta sama istrinya, terus dia cintanya sama aku. Kalau kayak gitu tuh berarti Sisil termasuk tergolong pelakor ya, Bu? Sil, gimana pun posisinya laki-laki ini masih punya ikatan dengan seorang istri. Ya. Berarti kan tetap aja kamu termasuk orang ketiga. Saya sebenarnya nggak ada hak untuk ikut campur urusan kamu, Sil. Tapi kamu wanita yang baik. Saya peduli sama kamu karena kamu sangat care sekali sama saya, kamu support saya. Baik di pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Makanya itu saya itu menganggap kamu udah lebih dari sekedar karyawan saya. Saya sayang sama kamu layaknya saya sayang sama adik saya sendiri. Makanya itu saya sangat menyayangkan sih kalau sampai kamu punya hubungan seperti ini. Jujur, Bu, sebenarnya Sisil juga gak mau kayak gini. Tapi laki-laki dia tuh baik banget, Bu, sama Sisil. Dia juga udah bantu banyak keluarga Sisil. Sisil banyak utang budi sama dia, Bu. Jadi Sisil juga nggak bisa kontrol perasaan Sisil. Lama-lama Sisil jadi sayang juga sama dia. Iya. Saya ngerti, ini pasti sulit buat kamu. Tapi semoga kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik buat kamu ya, Sil. Dah, jangan nangis. Iya. Hai Mas. Hai sayang, pulang sekarang? Iya, oke. Kamu oke kan, Sil? Saya tinggal ya? Iya. Ntar besok mau atas.
Sil? Bye, Sil. Hati-hati, Bu. Iya. Halo Jakarta Pride and Lovers. Gak kerasa udah banyak banget cerita yang udah aku share sama kalian tentang lika-liku percintaan, apalagi dengan program Orang Ketiga. Nah, kali ini kita punya tema yang beda banget sama biasanya. Kalau biasanya kita dapat point of view dari seorang perempuan, kali ini kita akan mendengarkan satu cerita yang point of view-nya dari seorang laki-laki. Ini pasti bakal beda banget sih, ya kan? Kapan lagi kita bakal dengerin cerita dari laki-laki yang bucin, ya? Oke, kali ini ada cerita dari seorang laki-laki namanya Rangga. Jadi Rangga ini bercerita, dia sudah membina rumah tangga, atau mungkin kayaknya sih membina percintaan selama 3 tahun dengan pasangannya. Dan ternyata selama 3 tahun itu Rangga mengaku kalau Rangga sudah berpoligami dari pasangan pertamanya. Oke, kali ini kita akan mendengarkan langsung cerita dari Rangga. Apakah Rangga benar-benar berubah, setia pada satu perempuan, atau ternyata ada sisi cerita lain yang kita nggak tahu nih. Kita langsung dengerin ya. Hai Rangga, halo. Halo Ri, karena saya melihat kesetiaan istri saya yang nggak pernah mengeluh, sabar, dan sudah banyak berkorban. Istri saya bahkan meninggalkan karirnya untuk saya. Itu sebabnya saya... Mas, kok dimatiin sih, Mas? Kan aku pengen denger nih, bahasannya menarik, Mas. Gak jelas sayang, siarannya ngapain kita dengerin? Iya, bagus buat bahan masukan buat aku, Mas. Masukan apa sayang? Ya masukan aja buat introspeksi, supaya suami aku tuh gak kepikiran untuk poligami. Ngawur kamu tuh. Apa sih, Mas? Serius. Lagian gak tahu ya, Mas, aku jujur aku gak ngerasa aku ada di ciri-ciri yang dibilang sama cowok tadi loh. Apa artinya aku bukan istri yang baik ya? Siapa yang bilang? Masa kamu dengerin omongan laki-laki tadi sih sayang? Istri yang baik itu relatif, dan buat aku kamu yang terbaik, the best. Kalau percaya, jangan nyalain. Oke Rangga, terima kasih banyak atas ceritanya. Jujur saya sebagai penyiar yang dengerin langsung juga sedikit merinding ya. Apalagi kalau misalnya ada di satu posisi ceritanya seperti itu. Tapi kita harap aja kalau Rangga benar-benar berubah. Nah, kalau ini khusus untuk kamu yang berada dalam satu situasi percintaan yang kayaknya pasangannya ini ada ke arah perselingkuhan. Aku bakal bawain tips and trick menghadapi pasangan yang selingkuh. Oke, saya yakin yang ada di mobil sekarang penasaran banget tips and trick apa yang saya punya kalau misalnya pasangan kita selingkuh. Serem ya, serem banget. Saya sih sebenarnya amit-amit jangan sampai ketemu pasangan yang kayak gitu. Tapi ini penting banget. Yang pertama adalah kalau semisalnya kamu punya pasangan yang tiba-tiba jadi baik banget. Beda banget. Baiknya tuh bahkan kayak lebay. Yang gak pernah panggil saya tiba-tiba, sayang kamu cantik banget hari ini. Nah kayak gitu, itu bisa jadi pura-pura baik atau bahkan dia mau nutupin kesalahannya. Mas, gedein Mas ini volumenya Mas, aku pengen denger nih. Salah. Mas kok dimatiin sih Mas, aku pengen denger Mas. Udahlah, ngapain sih kita dengerin siaran gak bermutu begini? Mas ini tuh relate banget Mas bahasannya, aku pengen denger. Ya masa ya kalau aku baik banget sama kamu terus kamu bilang aku selingkuh gitu nanti? Selingkuh nggak?
Ya kamu lihat nggak aku selingkuh? Ya udah mas, kalau kamu nggak ngerasa selingkuh, kamu nggak usah ngerasa tertuduh gitu dong. Ya tapi ngapain kalau kita dengerin siaran yang bikin perempuan tuh selalu negatif thinking sama pasangannya? Nggak penting, nggak usah lah, nggak usah didengerin. Yang kedua, bisa jadi kebalikannya. Kebalikannya maksudnya adalah kalau pasangan kamu tiba-tiba cuek banget. Yang biasanya perhatian, tiba-tiba cuek banget. Yang tiba-tiba gak peduliin kamu lagi ngapain. Atau bahkan bisa-bisa kalau misalnya kita nih sebagai perempuan, sebagai pasangan atau bahkan sebagai istri, udah masakin, tiba-tiba suami pulang ke rumah, terus tiba-tiba bilangnya, sorry beb, aku udah makan di luar. Wow, itu sakit hati banget ya. Itu kayak usaha kita nggak dihargai sama sekali. Nah, yang terakhir, last but not least, ini perlu dicatat. Kalau semisalnya mereka suka telepon sembunyi-sembunyi. Suka telepon sembunyi-sembunyi, mojok di mana? Bilangnya sih, babe, I need a privacy. Aku butuh privacy, tapi ternyata ujung-ujungnya ngilang, gak ada kabar, bahkan sampai susah ditelepon. Ada yang ngerasa? Tuh kan mas, kamu nih matiin terus mas. Aku mau beli martabak. Mas. Wow. Sakti banget lo, Sel. Jadi ini misi pagi lu hari ini? Luar biasa, Sally. Bravo. Besok malam lo standby ya, Cok. Begitu tikus sudah masuk perangkap, lo tahu apa yang harus lo lakuin. Kenapa harus besok malam? Ya kasih waktu dulu dong supaya dia bingung dulu. Tunggu. Lu serius? Dia bakalan ada? Ya pastilah. Tapi kalau sampai dia nggak datang, gue sendiri yang bakal anterin dompet itu ke rumahnya. Kalau perlu, dompet ini gue kasih langsung ke Ariana. Fit, sini. Kenapa, Ma? Vin, kayaknya mendingan tuh ya, Riri resign aja. Biar program hamilnya tuh segera dimulai, jadi fokus gitu. Ma, nggak segampang itu bikin anak, Ma. Nggak cuma simsalabim abrakadabra langsung jadi gitu, enggak. Butuh proses, Ma. Lagian aku sama Riri sekarang tuh lagi menikmati masa-masa kita berduaan, pacaran gitu loh, Ma. Lihat nggak? Riri lagi menikmati masa-masa dia jadi penyiar. Daripada dia di rumah stres, mendingan dia jadi penyiar loh. Iya, Ririnya nggak stres, tapi mama yang stres. Karena kalian tuh nunda terus punya anaknya. Gimana sih?
Kasian banget nih keluarganya Kak Kusuma. Iya ya, masalah yang satu belum selesai. Udah datang lagi masalah yang satu. Yang satu belum selesai. Datang lagi yang dari arah sana lagi, lain lagi. Kayaknya dulu adem ayem banget ya waktu non Arin kecil itu loh. Enak banget. Kok jadi begini? Anyong, ternyata lebih enak pandang-pandang you secara langsung, Anyong. Daripada lewat HP. Nih, lihat. Ay tadi habis foto you. Tuh. Mana? Oh, takut. Bukan takut. Sembarangan banget. Masa iya jelek begitu saya nggak tahu. Makanya Ay bilang, enakan pandang-pandang itu langsung. Gombal. Apa karena handphone Ay? Mirip siapa dia? Enggak. Elah. Tapi dia. Apa sih pegang-pegang ya? Ini lumayan nanti buat undangan kita. Minimal Yasin. Sembarangan kamu tuh. Canda. Awas. Iya. Awas sana. Iya ini. Kita ke kamarnya Serkus ya. Ini rapi-rapi. Wahyu. Red Doors juga nggak apa-apa ya. Jangan-jangan dompet aku di mobil ya sayang? Ya mungkin coba cek aja mas. Masa Tadi kita hilang? udah cari di rumah. Gimana? Ada nggak? Nggak ada. Coba kamu ingat-ingat dulu mas. Mungkin kamu lupa naruh di mana. Di kantor ya? Bisa jadi ketinggalan di kantor. Coba aja telepon orang kantor pastiin dulu. Tadi pas di jalan kamu lihat nggak ada di mobil? Enggak mas, aku nggak lihat. Kok bisa nyala? Udah mati ya? Oke. Lu apa sih? Tom, lu di mana Tom? Aduh, Tom, lu di mana sih Tom? Aduh, mati gue. Mungkin listriknya. Ya Allah Akbar, Tommy. Cumi! Kamu yakin kamu udah cari di semua sudut kantor? Gak ketemu dompet saya? Sudah Pak, saya cari di ruangan Bapak, tapi dompet Bapak tetap tidak ketemu. Yaudah kalau ketemu langsung kabarin saya ya.
Aku tuh selalu kangen kamu tiap detik, tiap menit. Sel. Mami! Bon, kenapa lu, Bon? Tom, itu TV hidup sendiri, Tom. Masa sih? Serem banget di sini, aduh ampun gua. Lo kalau nggak percaya lucu, lu cek ya. Lu serius tadi nyala sendiri? Iya, Tom. Serius nih, Bon. Gue takut juga nih, Bon. Gua juga. Nggak lucu. Nah, itu hidup tuh. Ini matiin. Nah, itu bisa. Ah, lu halu lu, ah. Awas lu. Tadi beneran, Tom. Mas? Mas? Kamu kenapa sih dari tadi diem aja? Kayak lagi ada yang dipikirin gitu. Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu udah selesai belum? Udah kok. Aku mau tidur nih, ngantuk banget. Bisa nggak lampunya dimatiin biar nggak silau gini? Boleh? Iya, aku matiin. Oke, makasih ya. Sejak ketemu Ariana malam itu, kenapa Mas Gavin suka ngelamun ya? Lampunya? Ya, aku matiin. Mas, kita lari pagi yuk, mumpung weekend. Yuk, bangun yuk. Apa? Lari pagi? Iya, ayo sayang, jangan males-males Kamu dong. aja deh sayang, kamu aja. Sayang, ntar aku janji aku bikinin kamu nasi goreng deh gantian. Yuk. Kamu aja deh sayang, aku Sayang, tidur kamu- lagi deh. Sayang, nggak boleh malas-malasan kayak gini. Kamu kenapa sih? Kamu masih kepikiran ya soal dompet kamu yang hilang ya? Aku yakin kamu cuman salah naruh aja sayang. Kamu lupa taruh di mana, nggak mungkin hilang. Jadi nggak usah kepikiran. Ayo, jangan males. Ayo ganti baju. Iya. Ayo. Kamu ganti baju ya.
Jadikan diriku teman cintamu. Bilang aja kamu nih mau cheating, mau makan bubur. Enggak. Sedikit makannya bubur. Aku biar kuat, makanya aku gendong kamu sampai di sini. Mas, buburnya 2 ya. Siap, Akang Bos. Tapi kamu yang bayar ya, kan kamu nggak jadi bikin sarapan tadi. Iya sayang, aku yang bayar. Siap, siap. Gak apa-apa. Alah, aduh teh si Akang, menyusosit pisahnya. Pagi-pagi, berdua, aduh. Pengantin barunya? Ya, pengantin baru. Baru kemarin. Ya, Akang. Makasih ya. Iya. Alah, aduh kasih pisah, Hai Ma, Hai sayang. ini semua Mama yang masak. Iya dong, ini mama yang masak. Sengaja mau masak spesial khusus untuk Riri. Tahu gak? Ini tuh resep nenek kamu turun-temurun untuk menyuburkan kandungan. Astaga Mama. Loh. Kok astaga sih, Vin? Harusnya kamu tuh seneng dong kalau mama tuh perhatian sama menantu mama. Iya seneng sih Ma, cuma Gavin tuh belum cerita masalah ini ke Riri. Tunggu. Kayaknya mama ragu deh sama kamu ya. Jangan-jangan kamu itu memang belum punya niatan mau kasih turunan sama mama. Deh. Mama, nggak gitu Ma. Ma, denger ya. Gavin janji secepatnya Gavin akan ngomong ke Riri masalah ini ya. Tapi tolong Mama jangan minta buru-buru dong. Ini kan butuh proses Ma. Bukan sekedar beli barang terus jadi langsung dapet ya. Iya, tapi percuma. Kamu tuh ngomong persiapan, tapi kamu nggak punya niat. Hah? Percuma, Vin. Mana sih dompetnya? Ya masuk. Gimana? Ada? Mau Pak Saka, kami sudah mencari di seluruh tempat parkiran. Tapi nggak ada Pak. Semua security sama office boy juga ikut nyari Pak, tapi tetap nggak ketemu. Bahkan CCTV juga kami cek, siapa tahu ada yang ngambil pas jatuh, tapi tetap nggak ada Pak. Iya, tapi kalau nanti ada yang ketemu, kabarin saya ya. Baik Pak, makasih ya. Iya. Sebisa hilang sih. Halo Mas. Hey Galvin. Sorry Mas. Mas.
Om Kusumanya ada atau? Ada. Madam ada di dalam ada. Mas Galvin mau diantar? Nggak perlu, bisa sendiri kok. Bener juga. Masa Mas Galvin nggak tahu jalan? Bisa aja, Ay. Ya udah, oke. Masuk dulu ya. Iya. Silakan. Iya, Arin. Papi baik-baik aja. Arin gak usah terlalu mengkhawatirkan Papi ya. Ya apa adanya. Arin, ngobrolnya udah dulu ya. Ya, ini kebetulan Galvin datang nih ke rumah pagi-pagi sekali ya. Oke ya. Pagi Om, Tante. Pagi Galvin. Ayo Pin, duduk Pin. Sekalian sarapan sama Om sama Tante, ayo. Ya, terima kasih Om. Maaf nih ganggu sarapan paginya. Enggak kok. Om, kelihatannya sekarang udah segera nih, saya seneng banget liatnya. Ya, seperti inilah Vin. Tapi ini Om lihat Galvin datang sendiri, Vin. Oh iya. Iya Om, Tante, saya sendirian. Emangnya harus sama siapa lagi? Bukan gitu. Seperti Om dengar dari tante kamu, Galvin bilang kalau Galvin itu sudah merasa kita ini seperti saudara. Itu bagus. Jadi ya nggak apa-apa. Galvin bawa istri Galvin main ke sini. Iya Vin, Om udah dengar dari tante akan niat baik kamu untuk membantu perusahaan Om. Tapi ada satu yang lalu terus Om pikirkan. Apakah niat kamu itu sudah diketahui sama papa kamu? Gini Om, semua keputusan yang saya ambil itu nggak membutuhkan persetujuan dari orang lain Om. Dan apa yang saya lakukan sekarang untuk membantu perusahaan Om itu tanpa sepengetahuan dari Papa. Oke, Om ngerti. Tapi begini, Vin. Om tahu kamu tuh anak baik. Seperti yang kamu tahulah, kalau Om dan Papa kamu itu sering sekali kami itu bersaing dalam bisnis. Meskipun Om dan Papa kamu itu berteman sejak dulu, tapi yang namanya bisnis tetaplah bisnis. Itu maksudnya. Ya Om, saya mengerti. Tapi saya yakin semuanya akan baik-baik aja kok. Gitu ya. Galvin, by the way, Tante mau tanya. Kamu sudah bicarakan langsung dengan Ariana? Sudah Tante. Dan Ariana bilang akan membicarakan semuanya dengan Saka. Terima kasih ya, Galvin. Sama-sama Om. Oh ya, Galvin sebentar ya. Tante panggil Bias dulu, ambilin piring buat kamu. Bias tolong siapin piring buat Galvin. Apa sih maksudnya? Mau kamu apa lagi sih, Sel? Kamu nggak bisa, Sel, kayak begini, Sel. Bisa apa sih? Nggak bisa apa? Kamu tuh kenapa sih? Takut banget kalau aku samperin. Takut sama siapa? Ariana atau sama selingkuhan kamu?
Iya, iya, iya. Dulu bayi ini kuterima. Tapi kutitipkan kepada Febri. Wijaya, Wijaya. Anak laki-laki kamu ini sekarang sudah dewasa, Wijaya. Hai. Hai Mas. Aku pikir kamu udah tidur. Belum. Aku harus balik ke kantor dulu kayaknya sayang. Jam segini mau ngapain Mas? Jadi ada berkas yang aku harus ambil. Karena besok mau ketemu sama kliennya papi. Ya udah suruh satpam kantor atau siapa yang bisa nganter ke sini. Aku juga kepikiran gitu sih, cuman aku daripada nanti salah-salah, karena ini kan klien besarnya papi juga, jadi aku harus all in, kayaknya harus aku yang ambil. Ya udah aku temenin aja. Ayo. Kamu capek, aku tahu. Kamu istirahat aja, kamu bobo nggak usah nungguin aku, ya. Pokoknya nanti kamu bangun, aku udah ada di samping kamu. Oke? Oke. Ya tapi kalau kamu emang pengen banget ikut, nggak capek, ayo. Nggak apa-apa sih. Aku oke-oke aja. Mau? Jangan lama-lama ya. Iya, sebentar kok, Sa. Kamu tunggu di sini aja ya. Oke, good night. Ya, good night. Hati-hati ya, Mas. Ya, sayang, pasti. Mana? Ini tuh cuacanya yang lagi dingin atau kamu yang udah mulai dingin sama aku, Saka? Duduk dulu dong. Dompetnya dia sama aku nih. Ayolah, Sel. Aku buru-buru. Aku butuh dompet itu, Sel. Aku nggak ada waktu buat itu, ya. Sini dompet. Aku tuh kangen tahu sayang sama kamu. Sini dompet. Enggak. Masuk dulu yuk. Aku janji. Nggak akan macam-macam. Yuk.
Please. Ya sayang. Halo Mas. Mas, gimana kamu udah sampai kantor? Iya, aku udah sampai kantor. Kamu kok belum tidur sayang? Kan aku bilang tadi kamu gak usah nungguin aku. Syukurlah Mas, aku dari tadi khawatir aku pikir belum sampai di kantor. Kamu langsung pulang kan Mas? Kan katanya cuma mau ambil dokumen doang. Iya sayang, bener. Aku emang cuma ngambil berkas doang, tapi aku ada sesuatu masalah sayang di berkasnya, jadi aku harus benerin dulu gitu. Ya nggak terlalu lama sih, tapi kamu gak usah nungguin aku, kamu tidur aja, ya. Emang nggak bisa beneran di rumah aja sayang? Udah malam loh. Ya sebenarnya bisa sayang, tapi aku takut besok pagi terburu-buru, jadi aku mendingan beresin hari ini, jadi besok aku sana. Ya udah deh Mas. Ya udah nanti kabarin aja ya Mas kalau gimana. Iya sayang. Good night. Aku seneng banget dengernya. Kamu udah kasih alasan ke Ariana? Let's go, kita masuk yuk. Sa, boleh nggak sih aku minta aja dompet aku, Sa? Ini dompet tuh nggak punya kaki loh. Dia nggak akan pergi kemana-mana sama aku kok ini dompet. Makanya kalau kamu mau dompet ini, kita masuk aja dulu. Di sini tuh dingin banget tau Saka. Kau mau aku peluk kamu di depan banyak orang, ini lobi apartemen loh. Atau jangan-jangan kau mau di depan orang banyak kan? Iya. Mau dompetnya? Masuk. Ups. Bentar. Aku balas chat sebentar. Ini yang paling aku suka dari kamu Saka. Iya, aku pasti akan makan banyak, Rin. Apa mas? Kok Rin? Namaku kan Riri. Aku bilang Ri, bukan Rin. Ri, aku bilang Ri, Riri. Kamu salah dengar kali. Iya kali ya. Aku salah dengar. Sumpah ya, aku nggak salah denger kok. Dia itu panggil nama si Ariana, bukan nama aku. Aduh, Mas Gavin kenapa sih sampai nyebut nama aja salah? Itu artinya kan dia masih mikirin mantannya. Tengah malam gini siapa sih yang kirim pesan? Jangan-jangan... Hah? Pak Ari? Jangan-jangan ini dari Ariana? Mas Gavin sengaja nulis di kontak namanya Pak Ari.
Sayang, Mas, kamu belum tidur? ya gimana aku bisa tidur tenang sayang? Kamu nggak pulang-pulang udah jam berapa nih? Sekarang tuh lagi banyak begal loh mas. Bahaya jalanan tuh. Apaan sih kamu? Udah tidur yuk. Bentar. Kamu tadi bukannya ke kantor mau ngambil dokumen? Berkas mana? Dokumennya? Iya, tadi kan dokumennya mau aku bawa pulang. Ternyata kurir kliennya papi kamu bilang mau ambil di kantor aja. Jadi habis aku revisi aku taruh di resepsionis. Jadi besok tinggal diambil. Oh gitu. Jadi kamu udah bolak-balik malam-malam sia-sia dong? Nggak ada yang sia-sia sayang. Kalau aku nggak ke kantor, aku nggak akan tahu kalau berkas itu harus direvisi. Ya kan? Lagian aku juga tadi buru-buru karena takut istri aku yang cantik ini khawatir nungguin aku. Ya. Selin. Nyebelin banget sih malah ngetawain gue loh. Iya, sorry dong saya. Habisnya muka lo kalau lagi kesel kayak gini tuh jadi hiburan banget buat gue. Kesel banget gue sama Saka, bisa-bisanya dia nipu gue kayak gitu. Padahal dia udah kasih alasan loh ke Ariana supaya dia bisa lebih lama di sini. Tenang. Kesel lo dong sayang. Rencana lo itu kan supaya lo ada foto sama Saka kan saat ketemuan lagi sama dia. Atau lo ada rencana lain tanpa sepengetahuan gue? Apaan sih lo? Rencana gue gagal tau gak? Sayangnya, gue tetap bisa ambil foto lo sama Saka. Masa ini nggak bisa bikin lo happy sedikit? Oh, nice. Lo kirim file ini ke gue sekarang. Oke? Oke. Next move kita apa selain? Wih, tenang dulu dong. Jangan buru-buru. Yang penting file itu udah di tangan gue. Setelah ini, kita harus cari waktu buat lempar bom ke musuh kita. Oke. Kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya. Lo nggak mau gitu bawa gue main ke apartemen lo? Berapa kali gue harus ngomong sama lo juga? Oke. Gue bukan perempuan murahan yang kayak ada di pikiran lo Coki. Santai dong. Stay cool. Jangan marah-marah. Gue akan ikutin rencana lo. Tapi, by the way, tamparan lo oke juga ya. Suka nih sama tamparan lo. Pergi. Baik. Oke.
Maaf Bu, Ya. Anda bukannya istri Pak Galvin ya? Oh iya, Anda kenal sama suami saya? Oh iya Bu, perkenalkan, saya Ari, salah satu vendor lamanya Pak Galvin. Kebetulan dulu kami pernah satu kampus, tapi beda jurusan. Ari, Pak Ari, betul Pak Ari. Iya Bu, saya di sini lagi nunggu Pak Galvin. Tapi kan yang datang malah Ibu ya. Tadi saya sudah SMS Pak Galvin, tapi beliau belum jawab. Kalau jam segini sebenarnya suami saya udah tidur Pak Ari. Saya cuma kebetulan lewat aja tadi, nggak sengaja terus mau mampir beli kopi gitu ceritanya. Oh begitu. Baik Bu kalau begitu. Besok saja saya telepon Pak Galvin. Iya. Permisi. Sama-sama Pak Ari, iya. Pagi sayang. Kamu udah bangun sih? Masih pagi banget loh sayang, kamu tidur lagi ya? Kamu mau ngapain? Kok udah bangun jam segini? Ya aku kan ada meeting terus banyak juga yang harus kerjain sayang. Udah kamu tidur lagi aja ya? Nah, aku bangun juga. Kamu mau ngapain? Ya udah nggak anget juga nggak ada kamu mas. Bisa aja kamu. Kita aku mandi dulu ya. Ya aku bikinin kamu sarapan deh. Makasih sayang. Iya sayang. Walaupun nggak enak. Pi, ayo Pi, kita makan ya Pi. Makasih Pi. Sama-sama. Biat sehat kan? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya. Pak, Bu, permisi. Iya. Pi, Papi, kok malah ngelamun? Ayo makan Pi. Papi mikirin apa sih? Mikirin perusahaan, Pi, dokter kan udah kasih tahu ke Papi. Papi itu jangan banyak pikiran yang berat-berat. Papi itu masih recovery loh. Jadi Papi harus lebih santai, lebih rileks. Kan ada anak-anak yang udah bantuin Papi. Papi percayain deh sama mereka. Biar Papi tuh cepet pulih. Iya betul nih, betul. Sudah ada anak-anak ya sekarang. Iya, kalau Papi pikir Papi nggak bisa kalau harus setiap hari monitor kantor jarak jauh dari rumah seperti ini. Bukannya makin enak Papi, makin pusing kepala Papi kalau harus mobile terus dengan cara seperti ini. Sabar ya Pi. Nanti semuanya pasti akan kembali pulih. Yang penting Papi mau istirahat. Sadar terhadap kesehatan Papi. Ya. Papi mau telepon si Saka kalau gitu. Papi mau bicara sama dia nih. Pagi sayang. Pagi sayang, aku bikinin sarapan ya. Kayaknya nggak usah deh sayang, aku buru-buru, aku harus ketemu sama kliennya Papi. Mereka udah nungguin aku. Aku ngopi aja deh. Ya udah bentar. Ini tadi aku udah siapin kopinya. Maaf ya sayang, aku belum bisa bikinin kamu sarapan yang oke. Soalnya aku nggak tahu, aku berusaha banget buat bikin. Kamu ini apaan sih? Emang aku pernah bilang keberatan kalau kamu nggak bikinin aku sarapan? Kan enggak. Lagian kita kan bisa ganti-gantian. Nanti kamu yang bikin sarapan, aku yang bikin sarapan meskipun nggak enak sih. Iya. Makasih ya udah ngertiin ya.
Aku nggak keberatan kok. Kalau kamu beli sarapan di luar atau catering sekalipun, aku nggak ada masalah. Iya soalnya susah banget ya ternyata masak tuh mas. Aku udah coba berkali-kali mas, tapi tetap aja gosong. Aku kan cinta sama kamu bukan karena kamu pintar masak. Jadi mau kamu bisa masak, mau enggak, nggak ada yang berubah cintaku ke kamu. Dan kamu gak usah terbebani sama hal-hal kayak gitu ya. Gak ada masalah sama aku. Aku lapar banget tau. Ya makan yang banyak dong sayang. Pasti. Oh ya. Aku tuh terima chat aneh deh dari salah satu klien aku. Dia bilang katanya kamu dilihat sama dia di salah satu kafe semalam. Iya, jadi ceritanya kemarin Riri susah banget buat bobo. Terus lagi buka-buka sosial media, ada teman Riri yang ngepost ada kafe yang kopinya enak. Ketika di search, ternyata 10 menit dari rumah. Jadi Riri kesana dan nggak sengaja ketemu Pari kan? Oh gitu. Iya, sayang. Oke. Lanjut makan ya? Mau nambah apa lagi? Oh gitu. What? Mas lihat deh. Lihat deh. Program radio aku dapat rating 1. Beneran? Iya, sayang beneran. Aku pikir ada apaan, kamu ngagetin aku tau gak? Selamat ya kalau gitu ya. Thank you sayang. Ini sih berkat dukungan dan juga support Mas Galvin. Kalau Mas Galvin nggak ngizinin aku buat siaran lagi, mungkin nggak bakal kayak gini nih. Enggak, ini karena usaha kamu lah sayang. Kamu berhasil, aku bangga loh sama kamu. Thank you sayang. I love you. I love you too. Siapa mas pagi-pagi? Papi kamu? Oh. Ada. Ya, Pi? Saka, kamu udah di kantor sekarang? Belum, Pi. Kenapa, Pi? Ada masalah? Saka, coba sekarang datang ke rumah Papi. Papi tunggu. Tapi Saka sendiri, nggak usah ajak Ariana. Nggak masalah kan? Saka coba sekarang datang ke rumah Papi tunggu. Tapi Saka sendiri, nggak usah ajak Ariana, nggak masalah kan? Ya nggak ada masalah sih, Pi. Emangnya ada apaan sih, Pi? Papi mau bicarakan. Papi mau serah terima jabatan sementara ke kamu. Biar kamu bisa leluasa melakukan tindakan di kantor. Oke, Pi. Oke, Pi. Kalau gitu Saka langsung ke sana ya, jemput Papi ya. Papi tunggu ya. Bye, Pi. Gimana, Pi? Ya udah, Saka sekarang menuju ke sini, Mi. Biar bicara lebih enak di sini. Iya, Pi, benar. Biar semuanya cepat beres, cepat teratasi. Dan Papi bisa istirahat secara maksimal dan sehat kembali. Ya, Pi? Ya. Tujuannya itu, Mi. Kenapa sayang? Papi, ada masalah sama Papi? Atau Papi nyusahin kamu ya? Mana pernah Papi nyusahin aku, yang ada Papi selalu bantuin aku. Terus? Ya aku sekarang harus berangkat ke rumah Papi. Aku langsung berangkat ya. Ya udah. Harus buru-buru berangkat ya sekarang ya? Meeting kamu gimana? Katanya ada meeting pagi. Ya meeting aku mau nggak mau harus aku reschedule kan, bos aku nih yang suruh aku datang. Ya? Ya. Aku berangkat ya. Hati-hati. Makasih, sayang.
Gue rasa lo udah tahu soal video yang tersebar luas ini, Rin. Gue harus cari siapa orang yang nyebarin video itu dan gue harus cek CCTV sekarang karena gue mau tuntut orang itu. Tapi kan aku ngelakuin ini semua punya tujuan gitu. Dan tujuan aku dari awal nggak berubah. Pak Kusuma itu nggak akan kemana-mana. Lagian kan sekarang dia juga udah nggak banyak berdaya. Dia banyak bergantung sama kamu kan? Aku senang Mas Saka memperlakukan aku makin baik. Makin hari makin romantis. Pernikahan kami akan semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak. Dasar pelakor, tidak ada adab. Kamu nggak percaya kan sama ini? Ini beneran aku sayang, tapi aku nggak begini sama Selin. Ya tadinya sih aku marah sih sama kamu. Ada yang lucu? Jadi yang lo mau tuntut itu apa sih? Lo? Kayaknya lo sakit jiwa deh. Lo bener-bener harus ke psikiater.